Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Siti Sundari dengan NIM 186220141 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, kelas akuntansi P2K. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial pengolahan data primer menggunakan program SPSS. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan yang baru. Langkah yang harus dilakukan dalam uji instrumen adalah membuat variabel penelitian dan memasukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, lalu pada variabel view, buat butir pertanyaan kuesioner yang akan diuji. Contohnya, Lean Accounting atau LA1 sampai 8. Lalu ada Continuous Improvement 1 sampai 8. Lalu ada Value Stream Cost 1 sampai dengan 8. Lalu ada Balance Scorecard 1 sampai 8. Lalu ada Just in Time 1 sampai 8. Setelah itu, pastikan pada kolom measure diubah atau posisikan ke scale. Dan pada kolom desimal diubah atau posisikan ke angka 0. Setelah memastikan pada kolom measure sudah diposisikan pada scale dan kolom desimal sudah diposisikan menjadi angka 0, lalu kita pilih data view. Input data yang telah kita siapkan. Di sini ada 100 responden. Lalu copy semua data. Dan paste ke SPSS. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan cara pada tab Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Selanjutnya, blok bulir pertanyaan pada setiap variabel yang kita inginkan. Contohnya Lean Accounting. Maka kita blok Lean Accounting 1 sampai dengan 8, lalu pindahkan ke kolom Items. Jika sudah, pastikan juga pada model sudah di posisi alpha. Setelah itu, pilih Statistik. Akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada pilihan Descriptive for, kita beri centang pada Scale if item delete. Lalu pada pilihan Enter Item, kita pilih atau centang Correlation. Setelah itu, kita pilih Continue, lalu OK.
maka akan muncul seperti ini. Ada case processing summary, reliability statistik, inter-item correlation matrix, dan item total statistik. Dari hasil output yang kita dapatkan pada item total statistik di corrected item total correlation, ini menunjukkan nilai validitas butir pertanyaan. Butir pertanyaan dianggap valid apabila nilai corrected item total correlation-nya atau R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk perhitungan degree of freedom atau derajat kebebasan adalah DF sama dengan N dikurangi 2, di mana N adalah total responden yaitu 100 dikurangi 2 yaitu 98. Nilai R tabel untuk degree of freedom 98 dengan alfa 5% atau pengujian satu arah adalah sebesar 0,197. Maka corrected item total correlation pada LA1 dan LA4 dianggap tidak valid karena R hitungnya lebih kecil daripada R tabel yaitu 0,197. Sedangkan untuk bulir lainnya LA2, LA3, LA5, LA6, LA7, dan LA8 dianggap valid karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel yaitu 0,197. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pertanyaan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan baru, atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Untuk mengetahui uji reliabilitas variabel LA, maka kita lihat pada reliable statistik di Cronbach's alpha dengan nilai 0,648 yang artinya lebih besar dari 0,197 atau R tabel, maka dapat disimpulkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Selanjutnya, setelah kita coba pada variabel lain, contohnya yang kedua, continuous improvement. Di sini uji validitasnya sudah dikatakan valid karena pada corrected item total correlation-nya R hitung lebih besar daripada R tabel yaitu 0,197. Dan juga pada uji reliabilitasnya nilai Cronbach alfanya itu juga sudah lebih besar daripada 0,197 dan dikatakan reliable. Begitu juga untuk variabel selanjutnya yaitu value stream cost. Untuk uji validitasnya juga sudah valid karena nilainya lebih besar daripada 0,197. Dan untuk uji reliabilitasnya juga nilai Cronbachnya sudah lebih besar daripada 0,197 dan data bisa dikatakan reliable. Untuk selanjutnya variabel balance scorecard-nya untuk uji validitasnya juga sudah dikatakan valid karena lebih besar daripada 0,197 dan uji reliabilitasnya juga sudah dikatakan reliable karena nilainya lebih besar daripada 0,197. Dan yang terakhir untuk variabel just in time, untuk uji validitasnya juga sudah valid karena nilainya lebih besar daripada 0,197. Dan untuk uji reliabilitasnya juga sudah reliable karena nilainya lebih besar daripada 0,197. Demikian penjelasan tentang pengolahan data primer menggunakan program SPSS. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.